Milioner tersentuh oleh kemiskinan bawahannya. Aku seorang milioner dengan gedung tinggi 15 tingkat. Tanpa sengaja melihat pembersih sedang mengais sampah di belakang gedung mencari makanan bekas. Aku terenyuh dan besok aku memanggilnya ke ruanganku. Aku memanggilnya pagi itu, ketika matahari masih malu-malu memantul di kaca gedungku yang 15 tingkat. Sekretaris sempat ragu. Pak, yang Bapak maksud petugas kebersihan di belakang gedung? Aku mengangguk. Iya. Dia. Beberapa menit kemudian, lelaki itu berdiri di depan meja kerjaku. Seragamnya sudah pudar warnanya, sepatu karetnya retak di sisi, dan tangannya gemetar, seperti takut menyentuh apapun di ruangan mewah itu. Ia menunduk terlalu dalam, seolah lantai marmer lebih pantas dipandang daripada wajahku. Duduk, kataku singkat. Ia tak langsung duduk. Mungkin takut salah. Mungkin takut ini jebakan. Setelah kupersilakan sekali lagi, barulah ia menarik kursi perlahan, duduk di ujungnya, punggung tegak kaku seperti terdakwa. Kemarin sore, aku membuka pembicaraan, aku melihatmu di belakang gedung. Mengais tempat sampah. Wajahnya pucat, tangannya saling menggenggam. Maaf, Pak, katanya lirih. Saya tidak mencuri. Itu sisa. Aku tahu, potongku. Suaraku lebih lembut dari yang kuduga. Aku tidak menuduh. Ruangan itu sunyi. Pendingin udara berdengung pelan, kontras dengan napasnya yang tertahan. Aku menatapnya lebih lama. Ada sesuatu yang familiar di wajah itu. Garis letih yang bukan letih sehari dua hari. Letih yang lahir dari kebiasaan menahan lapar. Kenapa? Tanyaku akhirnya. Ia ragu, lalu berkata, anak saya 3, Pak. Istri saya sakit. Gaji, kadang cukup, kadang tidak. Kalau ada sisa makanan, saya bawa pulang. Bukan buat saya saja. Ada jeda panjang. Aku teringat meja makan rumahku, terlalu panjang, terlalu sepi, sering penuh hidangan yang akhirnya masuk tong sampah. Aku teringat betapa sering aku menyebut diriku berhasil, tapi tak pernah benar-benar menanyakan, berhasil untuk siapa? Aku membuka laci. Mengeluarkan sebuah amplop coklat. Mendorongnya ke arah lelaki itu. Ini bukan sedekah, kataku pelan, tegas. Ini tanggung jawab. Ia menatap amplop itu seperti menatap api. Hangat, tapi menakutkan. Pak, saya tidak pantas. Kau pantas hidup layak, jawabku. Dan mulai hari ini, kau tidak akan makan dari tempat sampah lagi. Matanya basah. Ia berdiri, hendak bersujud, tapi kutahan dengan isyarat tangan. Dengar, lanjutku. Aku butuh orang jujur, orang yang bekerja meski lapar. Mulai minggu depan, kau bukan lagi pembersih di belakang gedung. Kau akan jadi pengawas kebersihan. Gaji berbeda. Jam kerja manusiawi. Ia menangis. Bukan isak keras, tangis lelaki dewasa yang terlalu lama menahan segalanya. Saat ia keluar dari ruanganku, aku berdiri sendiri di balik kaca besar. Kota tetap sibuk. Gedung 15 tingkat itu tetap menjulang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa. Gedung itu tidak hanya tinggi. Ia akhirnya punya hati. Perubahan batin sang milioner. Setelah hari itu, aku mulai melihat gedungku dengan cara berbeda. Lift yang melaju cepat, aku bertanya, siapa yang membersihkannya? Lampu menyala sepanjang malam, siapa yang mengganti bohlamnya? Ruang rapat mewah, siapa yang menyapu lantainya sebelum aku datang? Aku mulai turun tanpa jas. Makan di kantin bawah. Menyapa nama, bukan jabatan. Lelaki itu, aku tak pernah lagi memanggilnya ke ruanganku. Aku yang datang ke ruang kerjanya. Suatu sore, aku melihat tong sampah di belakang gedung. Bersih. Tak ada lagi orang mengais. Bukan karena lapar hilang dari dunia, tapi karena aku akhirnya melihat. Malam itu, di penthouse kosongku, aku berdiri sendiri. Gedung 15 lantai ini dulu kubangun untuk menandai keberhasilanku. Kini aku sadar. Bangunan setinggi apapun tak berarti jika nurani kita tinggal di bawah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sekaya kemarin. Tapi jauh lebih utuh.
gedung yang terlalu tinggi. Sejak hari itu, aku jarang berada di lantai 15. Bukan karena sibuk, justru karena aku mulai merasa aneh berada di atas. Seolah jarak dengan tanah terlalu jauh. Dan jarak itu perlahan menjauhkan aku dari manusia. Aku turun, kadang sampai lantai 1, kadang ke basement. Bukan untuk inspeksi, hanya berjalan. Aku mulai mengenali suara, bunyi sapu di pagi buta, bunyi termos dibuka, bunyi tawa kecil yang cepat dipadamkan ketika aku lewat. Kebiasaan lama orang yang terlalu sering takut. Suatu siang, aku makan di kantin karyawan. Nasinya sedikit lembek, lauknya sederhana, aneh, tapi aku pulang dengan perut lebih ringan dari biasanya. Lelaki itu bekerja rapi, tidak banyak bicara, yang tidak pernah memanggilku Pak Bos, hanya Pak. Aku tidak menanyakan keluarganya lagi. Ia juga tidak pernah menyinggung amplop coklat itu. Kami sama-sama sepakat kebaikan yang disebut-sebut terlalu lama akan berubah menjadi beban. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba, kota berubah abu-abu. Aku berdiri di depan jendela lantai 3, melihat ke belakang gedung. Tempat sampah itu masih ada, bersih. Tidak ada yang menangis, mengais. Tidak ada yang tergesa. Aku teringat makan malam di rumahku. Meja panjang, piring berlebih, sisa yang tidak pernah benar-benar kupikirkan. Malam itu, aku menyuruh sopir pulang lebih awal. Aku makan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku menghabiskan semuanya. Beberapa bulan kemudian, laporan keuangan menunjukkan laba naik. Aneh. Tanpa lembur berlebihan, tanpa teriakan, tanpa ketakutan. Orang-orang bekerja lebih lama, bukan karena dipaksa, tapi karena pulang. Mereka tahu besok akan sama layaknya. Di ulang tahunku, aku tidak mengadakan pesta. Aku hanya berdiri di lobi, pagi-pagi, menyapa satu persatu yang masuk. Sebagian kaget, sebagian tersenyum canggung. Lelaki itu lewat terakhir. Kami saling mengangguk, tidak lebih. Sore harinya, aku kembali ke lantai 15. Ruangan ini masih sama luas, sunyi, berkilau, tapi rasanya berbeda. Aku mematikan lampu lebih cepat, membuka jendela. Angin kota naik perlahan, membawa suara sapu, melangkah kaki, dan kehidupan yang tidak dulu pernah kudengar. Gedung itu masih 15 lantai, tapi aku tidak lagi merasa tinggi. Aku hanya merasa akhirnya berdiri di tanah yang sama. Simbol terakhir. Beberapa orang mengira perubahan besar selalu dimulai dengan pengumuman. Aku tidak. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada baliho dengan namaku. Tidak ada foto senyum di koran bisnis. Aku hanya memanggil notaris. Di satu map tipis tertulis satu kalimat tujuan. Memberi makan, memberi kerja, memberi martabat. Namanya sederhana, tanpa nama keluargaku, tanpa gelar yayasan itu berkantor di lantai 2. Bukan di atas, dekat tanah, dekat pintu masuk. Program pertamanya juga sederhana, makan siang layak untuk pekerja harian, pelatihan kenal singkat, dan satu aturan kecil, tidak ada kamera saat bantuan diberikan. Hari pertama yayasan berdiri, aku datang pagi-pagi, duduk di kursi plastik, minum teh hangat dan gelas biasa. Beberapa orang datang dengan wajah ragu. Mereka terbiasa dicurigai, terbiasa diukur, dan kekurangan. Lelaki itu berdiri di sudut ruangan, bukan sebagai penerima, sebagai koordinator. Kami tidak berbicara, tidak perlu. Sore harinya, aku kembali ke gedung utama. Naik pelan ke lantai 15. Aku berdiri sebentar, lalu menekan tombol turun lagi. Ruang kerjaku kututup, lampu kumatikan, pintu tidak kukunci. Di lobi, aku berhenti, melihat papan kecil di dinding. Nama yayasan itu hitam, sederhana, tanpa kilau. Aku keluar gedung, untuk pertama kalinya tanpa sopir. Langkahku menyatu dengan orang-orang lain di trotoar. Tidak ada yang menoleh, dan itu baik.
Gedung itu masih berdiri. Yayasan itu mulai bekerja. Dan aku akhirnya tidak lagi merasa harus dilihat untuk merasa ada. Ia tidak menamai yayasan itu dengan namanya. Tidak menaruh wajahnya ke dinding. Tidak pernah lagi naik ke lantai 15. Gedung tetap berdiri tinggi seperti dulu. Tapi kini ia sering berjalan di lantai 2, tempat orang datang dengan lapar dan pulang dengan martabat. Dan pada suatu sore, tanpa saksi, ia menyadari bahwa kekayaan terbesar yang akhirnya ia miliki bukanlah gedung, laba atau kekuasaan, melainkan kemampuan untuk tidak lagi berdiri di atas siapapun.